Oke ya. Nah ini kita nggak perlu ngomong apa-apa lah ya. Intinya di sini pada suhu tertentu dan tekanan tertentu, ya setiap mol gas memiliki volume yang sama. Ini nggak usah dihafal, gitu ya. Misalnya gas pertama pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm, ya, itu volumenya 18 liter. Sebuah gas 2 pada suhu sama 1 atm, bukan nol ya, suhu yang sama. Oke, atau saya ngomong ya udahlah suhu 30 derajat Celcius misalnya. Oke. Bervolume 20. Ditanya perbandingan mol gas 1 dan 2 berapa? Perbandingan mol gasnya. Ini ya? Ya kan? Oke. Menurut Avogadro hipotesis ini bahwa setiap mol gas yang sama pada suhu tertentu, tekanan tertentu, P tertentu, akan memiliki volume yang sama, ya kan? Berarti ini volume beda, berarti molnya beda kan? Beda. Nah, makanya rumusnya gitu loh. Jadi N1 banding N2 itu sama dengan V1 banding V2. Atau kalau lebih suka pakai pecahan, ini aja N1 banding N2 V1 V2. Ditanyakan perbandingan gas 1 ke 2 kan? Berarti N1 dan N2. Nah, volumenya ini 18, ini 20. Ya udah, berarti berapa? 9 per 10. Perbandingan molnya ya, Pak ya. Bukan molnya ya, oke. Perbandingan molnya. Ya udah, gitu. Karena kenapa? Setiap mol gas yang sama pada suhu tertentu dan memiliki tekanan tertentu memiliki volume yang sama. Oke? Oke, lanjut. Ini PV-NRT, ini punyanya, ini harus dihafal ya. PV-NRT, ini di fisika kelas 11. Kalau di sini kimia kelas 10. Cara menghitung ini P ini tekanan, volume, molnya, N itu molnya, RT, R itu tetapan ini gas ideal. Ini dalam kimia segini. Ya, kalau ini T suhunya ya. Dalam bentuk Kelvin ya, T itu dalam bentuk Kelvin. Nih, Kelvin. Celsius tanpa 273. Oke, kita lanjut lagi. Campuran nggak perlu. Nah, selanjutnya adalah ini. Apa itu molaritas atau kita ngomong molar, biasanya kita ngomongnya molar. Ini molar, biasanya kita ngomong molar. Itu adalah mol, ini mol ya. Per volume. Ini biasanya volumenya itu adalah liter ya, satunya liter. Oke, satunya liter ya, jangan satu lain ya.
molaritas. Terus molaritas Pak, molaritas ini agak beda nih, ini pakai M kecil, ini pakai M besar. M kecil, molaritas. Nah, jangan pakai rumus ini, nanti pusing kamu. Udah cukup aja, mol sama ini mol. Pas kita mau, kalau fisika kita mau berat. Fisika kita mau masak, berarti kita mau masak aja deh ya. Dalam satuan kilogram, kilogram. Kalau mililiter ini kilogram. Jadi nggak usah seribu gitu. Oke. Ini namanya molar. Litas. Molar. Kalau ini molar. Nah ini untuk apa sih Pak? Nah ini biasanya untuk partikel, campuran partikel. Campuran yang pentingkan kita ngomong ya, pentingkan jumlah zat. Makanya pakai seperti itu, jumlah zat dalam ini. Contohnya ini muncul dari ini, muncullah apa ya? Saya lupa. Yang ekstra apa namanya? Saya lupa. Apa? Fraksimo. Fraksimo. Fraksimo itu apa? Perbandingan mol zat terlarut ya dengan mol zat pelarut. Nah, pelarut gitu aja. Biasanya gitulah, tapi kita ya ngomong beda kan. Biasanya tuh larutan sih gitu. Campuran lah, larutan yang dicampur gitu loh. Fraksimo. Jadi fraksimo itu berupa apa? Dia berupa pecahan tanpa satuan. Dia berupa pecahan ya, tanpa satuan. Dia perbandingan aja, perbandingan mol. Makanya perbandingan mol. Perbandingan mol. Jadi yang hitung-hitungan terus saya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kenapa fraksimo? Udah kita cari soal yang fraksimo. Ya, moga-moga tidak ada fraksimo. Saya coba lagi mencari yang fraksimo. Fraksimo mungkin terakhir nggak ya? Ada fraksimo. Ada ya? Oh, oke, bukan. Ini molar. Saya tadi sedikit bahagia, sekiranya udah ketemu. Wih, sampai nangis. Pokoknya ada apa dokter? Ada ya, vaksin molar ada sini. Pemularan. Ya, ada. Oke, nggak apa-apa lah kalau nggak ada ya. Mau gimana lagi? Oke. Ini nomor 90 berarti soal nomor terakhir ya. Oke, kita coba cek aja. Oke, selain itu kita butuh yang namanya persamaan reaksi. Nah ini anak-anak kelas 10 itu lah, kelas 10 itu yang penting nih, persamaan reaksi. Oke, saya ngomong ini dulu lah ya. Oke, kita coba cek, ini soalnya bagaimana nih solusinya. Reaksi yang berlebih, maksudnya yang ada sisa gitu setelah reaksi gitu.
Ada 200 cm. Kalau 2 cm itu berapa ini ya? Volumenya? Hah? 200 mili. 200 mili. Oh. Direaksikan dengan oke. Biasa kita pakai mili, jadi saya pakai mili ya. Jadi ini 100 mili. Oke, ada seperti ini reaksinya. Kalau reaksi gini, kita harus mencari mol ya. Mol. Oke, 200 mili 1 M itu berapa mol? Kalau kita lihat apa? Molar sama dengan mol per volume. Jadi kalau mencari mol dikali ya. Berarti dengan kali. Nah, karena ini satuan yang dalam mili, jadinya molnya bukan mol, tapi milimol. Ya, milimol. Karena sini pakai mili ya. Jadi kalau dikali dapatnya PB ini dapatnya adalah 100 milimol. Oke ya, mol itu adalah volume kali ini ya. Berarti ini kali ini. Karena saya pakai milimol, mau pakai 0,2 juga boleh Pak. Pakai 0,2 Pak? Boleh. Apa? 200 milimol. Apa? 200. Kalau misalnya mau pakai mol Pak, boleh. Berarti ini jadikan 0,2 mol aja. Nah, ini liter gitu aja. Nah, ini kali ini berarti jadinya 0,2 mol. Boleh. Bukan milimol lagi ya, mol misalnya. Boleh, pakai mol juga boleh. KI-nya berapa nih? Nah, oke, saya ubah ya. Ini saya ubah jadi 0,1 liter. Ini dikali ini berarti 0,1 mol. Nah, sebelum kita reaksikan, kita cek dulu ini koefisien ini udah lengkap belum? Ya, kita cek K-nya jadi berapa? 1. Oke, nggak masalah kan 1. N-nya berapa nih? N-nya 1, padahal N-nya sini 2. Berarti pagi ini harus ada 2 N dong, ya enggak? Yang gitu. Kita B apa? I-nya 2 nih sini. I-nya ada 2 belum? Ini enggak ya? Nah, berarti ini ada ini dong. Nah, berarti K-nya sudah 2 betul. N-nya sudah 2. KNO-nya sudah oke lah ya. 2 biji NO3. NO3 tuh kesatuan ya, NO3 ya. 2 biji NO3, udah benar ya? Udah lengkap kan? Udah ya? Oke, apa artinya Pak? Artinya kalau saya letakkan ini, berarti ini 1, sini 1. Artinya kalau ini saya pakai 1 mol, ini butuh 2 mol. Baru menghasilkan 1 mol, dan ini 2 mol. Nah, yang kita letakkan di sini, ini lebih gede dari ini. Berarti yang reaksi habis ini lah. Padahal sini kan harus 2 mol ya. Ya, 2 mol. Jadi ini yang terpakai yang habis, berarti ini harus 2 kali lipat. Berarti ini yang ini terpakai nggak bisa kan? Ini pasti jadinya gini ya. Ya kan? Mol ya. Ini reaksi habis berarti. Kita masukin 0,1 mol. Padahal ini 2, ini 1. Berarti sini harus 2, ini 1. Kalau di sini 0,1, sini 0,05, benar kan? Oke. Jadi nanti tersisa, ada sisa kan nanti. Saya ngomong ini mula-mula gitu ya, ngomong ini mula-mula. Terus ini apa? Reaksi. Sehingga kalau saya indikan, kalau ini 0,1, berarti ini apa? Ini 0,05 ya, dapatnya. Terus ini 0,1. Jadi setelah jadi ini hasil berarti ini ada berapa? 0,15, ada sisa ya, ada sisa 0,15 PbNO32. Terus ini habis ya, ini apa ini habis ya. Ini hanya saya bikin untuk menyatakan aslinya awalnya ya, perbandingan. Ini habis, ini dapat 0,05, ini dapat 0,1. Jadi ini ada 0,5 setelah reaksi PB ini ada 0,05 mol. Terus KNO nya ada
ada nih. Terus ini punyanya PB. Mau. Ditanya, maka price yang berlebih apa? Tentu inilah ya, PB 032. Lebihnya berapa? 015. Ini ya, Oke, ini yang mudah-mudah. Masih banyak teman-teman yang kelas 10 yang bingung yang seperti ini. Karena sekolah kalian tak diajarkan kan, gitu. Sudah? Oke, ini pembukaan untuk anak kelas 10. Saya lanjutkan. Nah, ini dalam bentuk mall. Dalam bentuk mall ya. Kalau ditanya, nggak mungkin kan, ini orang awam ngerti ya. Jadi kalau umumnya nanti ini dijadikan bentuk gram ataupun bentuk dalam liter. Nah, itu jadi masalah. Karena ini aqua, ya, tolong ya, lihat ya. Anak kelas 12 biasanya nggak bingung gitu. Karena di dalam bentuk aqua, biasanya di dalam bentuk liter dia. Ini berapa liter ya, 0,15 mol. Seperti apa? Dalam bentuk solid. Berarti ini berapa gram ya? Tanya, ini berapa gram? Ini bentuk apa? Aqua. Berarti berapa liter ya hasilnya? Karena yang kita nampak gitu kan, betul kan? Yang kita nampak nggak bentuk dalam mol lah, itu bener pak. Nah, 0,15 mol karena dia aqua, ini berapa liter? Biasanya orang bertanya begitu. Nah, karena ini bukan air, mau nggak mau, ini kita juga ubah ke bentuk gram. Jadi airnya yang untuk dapat berapa liter itu atau berapa mililiter, lu timbang. Jadi ini akhirnya nggak jadi gram. Dan ini juga jadi gram karena bukan air, kita nggak ada satuannya. Nggak ada satuannya gitu. Satuan apa pak? Kalau air ada gini, raw air, betul nggak? Ya kan? 1 gram per sentimeter kubik. Nah gitu, itu air. Mana ada? Raw KNO3, nggak ada. Kalium apa? Kalium nitrat. Mana ada kalium nitrat? Gitu. Bahasanya apa tuh kalium nitrat? Saya nggak tahu bahasanya apa. Nggak ada kita bikin gini. Jadi ini akhirnya larinya juga gram. Setelah dapat ada misalnya begini ya, dapatnya ini nih loh, hitam-hitam. Ya kan? Ya lah, udah, lu timbang. Sebelumnya kamu timbang dulu ini. Apa namanya?
Hah? Botolnya kau timbang dulu, nanti kurangi lah dengan berat botol. Masukin botol, nanti ditimbang. Lihat benar tidak? Nah, jadi pertama kita lihat lah di sini KNO3 nih. Nah, apa NrKNO3? Kita tidak ngomong apa kalau bahasa Indonesianya apa? Massa molar zat, ya enggak? Massa molarnya berapa? Mr maksudnya. Ya udah, kamu carilah di apa? Apa sih namanya? Di tabel periodik. K itu berapa sih? AR-nya? Berapa AR? Coba boleh bantu nggak? Tabel periodik. Sini saya kadang enggak saya print yang belakang tuh. Oh ada. Sorry ada. K itu di mana ya? Kau ya, udah nggak? 39. K itu AR-nya 39. N berapa? 20. N berapa sih? Oh, N 14, saya sering lupa. O 16 semua bawah ya. O 16. Nah, berarti di sini 39 tambah 14 tambah 3 kali 16. Berapa itu? 48 14 39. Dapat berapa? 101. Hah? 101. Gitu. Nah, MR-nya apa? Berarti gini, per mol. Nah, jadi kalau MR itu per mol, per 1 mol. Nah, kalau ini 0,1 itu berapa gram? 10,1 gram dong. Ya. Nah, berarti ini kenapa? Ya, 110 gram itu 1 mol. Kalau 0,1 berapa? Ini dong. Ya, matematikanya ya. Ya kan ini artinya 101 gram. Nah, biasa gitu ya kalau saya anak SD saya kasih gitu. Saya pun masih makan kan, kalau yang angkanya aneh-aneh, takut salah kan. Nah, yang lainnya ya udah tinggal cari PB-nya seperti ini caranya. Ya, ini dapat berapa gram, ini dapat berapa gram. Oke? Sudah ya? Kecuali di soal ada tulis, misalnya di soal ada tulis ya, rho-nya PB NO32, misal rho-nya PB NO3 adalah atau yang ini deh, saya pilih yang ini ya. Rho apa itu? KNO3 ya. KNO3. Rho KNO3 itu misal rho-nya adalah 10 gram. Ya, tahu ya rho-nya per cm kubik. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya nih, diketahui rho-nya seperti ini. Nah, ya, kita dapat berapa gram? 110 gram, ya kan? Kita dapat berapa gram? Misalnya loh ya, kita dapat berapa gram? Ini 10,1. Berarti kebetulan, ini dekat-dekat aja. Berarti ya 1 cm kubik ini ya. Ya, volumenya ya 1 cm kubik. Oke? Kalau misalnya Pak ini apa? 101, ya udah berarti pas 10 cm kubik. Kalau rumahnya seperti ini gitu ya. Kalau soal ada tambahan rumahnya. Oke, ini bisa untuk anak kelas 10 melihat begini supaya ngerti secara total kimia kelas 10 ya. Saya rasa ini adalah inti dari masalahnya. Oke. Ada 20 mili H2SO4, ini 20 mili. Di mana ini adalah kekentalannya 2 molar, kekentalannya ya. Ditambahkan 50
mili ditambah air ya, ditambah air 50 mili ya, betul air ya. Oh ya betul air. Sorry. Sehingga pokoknya 50 larutan. Oke, berarti yang ditambah adalah 30 mili berarti ya. Oke. Sehingga nanti airnya menjadi 50 mili bertambah banyak. Oke. Tentu kekentalannya bukan 2M lagi dong, ya enggak? Nah, ini berapa M? Nggak mungkin sekental itu lagi. Sekentalnya kalau 20 mili airnya. Kalau ditambah pasti tambah enjang ya. Tambah enjang. Tambah enjang. Berarti ini tambah rendah ya. Pasti ininya mungkin 0,1, 0,18 gitu. Kira-kira ya. Pasti lebih kecil dari 2. Ini semuanya di bawah 2 ya. Pasti lebih kecil ya. Pasti lebih kecil. Pasti lebih kecil dari 2. Nah, konsepnya adalah H2SO4 saya anggap molekul. Molekul di sini dengan molekul H2SO4 ini sama banyak, betul kan? Sama banyak. Molekulnya sama. Jadi sebetulnya N yang H2SO4 ini yang sebelum dengan N yang H2SO4 yang setelah dicampur ini sama. Itu aja. N-nya sama gitu. Kekentalan misalnya saya anggap ini apa? Gula. Gula saya letak sini 1000 butir. Kalau saya masukkan air, ini gula tetap 1000 butir ya enggak? Butir itu maksudnya molekul. Mol N. Nah, N itu apa? Kalau dihubungkan dengan molar kekentalan adalah molar kali volume. Jadi sangat ini lah. Nah, kalau kalian mau seperti itu boleh. Konsepnya apa yang sama? Dari fisika lah. Apa yang sama sih? Ya kan? F centripetal dengan F gravitasi sama, kan gitu kan ceritanya gitu. Nah, di sini udah tahu nih berarti M1-nya berapa? 20. Volumenya berapa? 20 mili. Jadinya ini kita lihat M2-nya, volumenya berapa, Pak? 50 mili. Yang kecoret, ini coret. Berarti M-nya, M2-nya adalah 4/5. Tentu berapa? 8 ya. Enak. Udah, begini selesai. Molekulnya sama. Kalau yang namanya pengenceran dan pengentalan, ini molekulnya yang sama. Sudah? Oke, saya coba buat lagi ya, yang tipe lain. Oke, pakai tipe lain. Sama persis, cuma yang saya tambahkan itu adalah sehingga ini H2SO4-nya akan jadi 30 ml. Yang saya tambah H2SO4. Bagaimana menghitungnya kalau gitu? H2SO4 yang 4 molar. Nah, pertanyaan sini adalah ini berapa molar ya jadinya ya? Silakan itu. Oke, saya tanya gini aja deh. Molar itu apa? Makanya tadi saya mau pakai cara molar gitu. Molar itu apa? Mol zat per volume. Gitu ya? Betul ya? Oke. Berarti ini percampuran ini. Oke, kamu cari dulu berapa mol H2 yang di sini. Berapa mol kalau dia begini?
Ini berapa mol H2SO4 nya? Untuk 20 liter 2M. Berapa mol? Berapa mol? 40 milimol. Betul ya? Gitu kan? Sudah belum? Oke, untuk yang ini dicampur berapa? Berarti sini ada berapa volumenya? Volume H2SO4 ya? H2SO4. Volume H2SO4 nya berapa? Mol. Mol H2SO4 nya berapa kalau ini? Berapa? 45 mili. Oh, 40 milimol. Ya. Berarti kalau dijumlah molnya dari berapa? Wah, berarti ini jadi 80 milimol. Berapa volumenya darinya kalau jumlahnya? 30 lah. Ya, 20 ya. Mili liter. Jadi berapa? Berapa itu jadinya? 8 bagi 3. 2 apa? Hah? 67 molar. Ya udah. Tambahkan tahap, ya kan? Bagi yang suka dengan konsep campur-campur seperti ini, boleh yang pakai rumus asas black, kan ya? Asas blacknya, asas black. Anggaplah ini beratnya, kan ya? Anggaplah ini berat ya, anggaplah berat ya, kan ya? Asasnya apa? Massa kali C, kalau misalnya gitu ya, di perbedaan T gitu ya. Oke, ini C-nya nggak ada, kita anggap ini kan bendanya sama gitu ya. Nah, T ini bukan T, tapi perubahan molarnya. Ya. Nah, ini adalah perubahan molar yang terjadi. Mula-mula berapa nih? 20 mili. Perubahan molarnya kan kita ini ya, tentu ini akan naik ya sama ini, tentu lebih molarnya lebih rendah, ya kan? Setelah campur molarnya lebih tinggi ya. Tentu ini molarnya lebih tinggi dari luar dong, karena ditambah gini ya, tentu lebih tinggi, kan ya? Berarti ini molar yang kita mau cari dikurang 2, sini 40. Molar itu tentu lebih tinggi, 4 dikurang M. Ini yang kita mau coba, mau kita cari. Ini berapa nih? 40 M. Hah? Saya hapus dulu M ya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Oke? Selesaikan dulu. Berarti 8. Ini berapa? Oke, ini gimana caranya? Ini sampai ke sini ya. Jadi 3M ya. Ini jadi berapa? 10 ya. Ini kok jadi beda ya? Atau tidak ada yang ada sih? Kok jadi beda ya? Hah? Ini 40 kan? 10 itu ya? Oh 10, sorry. 10 sorry ya. 10. Berarti ini 2, ini 1 ya. Berarti ini 2M, 4, ini 4M. Gimana caranya kalau gitu? Ini ke sini. Berarti 3M ini 8. M-nya berapa? Nah, gitu. Kalau ini kan pemahamannya. Tadi saya baru lihat TikTok. Ada ya, ada soal yang kedua, yang ketiga ya. Pada otomat yang 2 molar, yang 20 mili, saya ambil 10 mili. Saya ambil 5 mili, saya letakkan sini. Saya menghasilkan H2SO4 yang 0,5 molar. Berapa air yang harus ditambahkan?
yang pemahaman dulu. Ya, kalau pakai konsep buku, saya khawatir kalian terlalu tergantung. Kita tahu hubungan antara M dengan mol adalah seperti ini. Gitu ya, kan seperti itu. Nah, memahami dulu pertanyaan ini di sini gitu. Ini masalahnya kan di sini gitu. Molarnya nggak ketahui 0,5. Saya maunya 0,5. Nah, mol sini saya nggak tahu, volumenya saya juga nggak tahu ini loh. Volume ini yang kita cari kan, yang kita mau cari ini volume total ya, volume total ya. Kalau ini kan ditambah, kalau misalnya volume totalnya itu adalah 10 mili, berarti tambah 5 mili air, ya kan? Nah sekarang masalahnya molnya ini loh, saya bingung Pak, molnya ini Pak. Nah, kamu anggap tadi begini. Yang diketahui mol itu di sini. Sini berarti berapa? 40 milimol. Karena ini kali ini, udah kan? 40 milimol. Dan 40 milimol ini, tolong dengar baik-baik anak satu, itu tersebar di 20 liter. Keren? Nah, kalau 5 mili itu berapa bagian dari 20 milimol? Seperempat kan? Kalau ini kan dianggap 1/4, berarti ini 1/4 dikali dari 40. Jadi banyaknya 10 milimol. Nah itu. Karena yang banyak molekul hidrogen itu tersebar merata. Kalau kamu ambil 5, berarti kamu ambil 1/4-nya gitu. 1/4 berarti berapa banyak molekul yang kamu ambil? Ngerti nggak? Kayak kue gitu. Atau pisahat gitu lah. Gitu. Ini totalnya 20. Kamu cuma ambil 5 gitu. 1/4 nanti. Dan ini semuanya, kalau kita lihat semuanya ini adalah 40 bintik misalnya, bintik deh, bintik. Ini bintiknya merata gitu. Nah ya, bintiknya merata. Kalau kamu ambil ini berapa? Ya 10 bintik lah. Bintik. Ngerti kan? Berarti yang masuk di sini udah ketahuan. 0,5 ini harus berapa? 10 milimol. Bagi dengan volume. Berarti volume ini bagi dengan 0,5. Betul ya? Dapat 20. Benar nggak? Jadi volumenya harus 20 milimol. Ini volume setelah jadi. Ini baru 5. Berarti airnya harus tambah 15 mili. Dan ini yang harus kalian ulang terus, walaupun di sekolah tidak diajarkan lagi. Sekali lagi, lo mau masuk UGM, UI, ITB tidak, itu aja. Jadi ngomong itu gampang. Tindakannya bagaimana? Ya belajar. Saya boleh jamin kalau kalian ini bagus, fisika kalian juga bagus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika yang saya ajarkan untuk kelas 12 itu kalian bagus, saya yakin kalian tuh bisa masuk UI, UGM, ITB ke jurusan yang kamu mau. Karena ini adalah kesempatan kita loh. Kalau yang mereka lainnya tak belajar kan, kesempatan kita lebih besar kan dari mereka, betul nggak? Jadi soalnya saya balikkan ya. Larutan 5 mili hidrogen saya ambil dari gelas. Setelah diencerkan dengan 15 ml air memiliki molaritas 0,5. Berapa molaritas pada tempat gula-gula? Berarti gambarnya seperti itu. Aku ambil, aku campur dengan air. Ini saya ambil 5 mili aja. Campur air, dapat 0,5. Dia jangan bingung. Saya ambil 5 mili atau ambil 5 mili. Saya masuk di sini. Setelah dicampur air, dapat 0,5 gitu. Ditanya,
Berapa yang mula-mula? Sama aja saya mencari yang 5 mili. Sama aja dengan yang soal pertama yang kita bahas. Nah, kamu coba aja lihat yang ini aja. Karena molarnya ini akan sama dengan molar yang di sini. Kekentalannya, namanya kekentalannya kan. Nah, bagaimana mencari kekentalan sini? Itu sama kan? Kalau ini diencer, ini namanya diencerkan. Soal pertama diencerkan kan? Betul nggak? Diencerkan. Berarti sini apa yang sama? Molnya sama. Berapa banyak H2SO4-nya sama, yaitu N-nya sama. Itu aja. N-nya sama. Jadi ditanya adalah N yang ini, yang 5 mili. Jadi N apa? Berarti M1 kali volume 1, M2 volume 2. Gitu kan? Nah, N-nya sini kita cari M1, volumenya berapa? 5. Ini N-nya berapa? 0,5. Total volumenya berapa? 20. Gitu aja. Ini 10 ya, berarti kan? Sudah ya? Berarti M-nya adalah 2. Nah, N itu apa? Kekentalan. Kalau saya ambil dari sini, berarti kentalnya sama ya? Enggak? Ya sama lah, berarti ini 2 lah. Kentalnya kan sama. Jadi yang 5 mili ini kentalnya adalah 2 molar dari sini. Berarti kentalnya kan dia ambil dari sini, berarti kentalnya sama dong. Dan ini yang saya ngomong, kalian harus kuat.